Jadi teman-teman, kita punya motif baru lagi dari helm KYT TT Course. Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel Febriana Helmet. Jadi di video kali ini kita bakal unboxing lagi nih. Jadi teman-teman, kita punya motif baru lagi dari helm KYT TT Course. Nah, bisa kalau kita ngebahas TT Course itu pasti banyak yang nontonnya. Nah, jadi teman-teman, ini motifnya terbaru. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih. Udah lebih dari sebulan ada di toko barangnya. Cuma kita belum sempat untuk bikin videonya. Dan baru hari ini kita baru sempat bikin videonya, khususnya buat teman-teman. Pastinya ada yang sudah punya helmnya. Karena di kita pun sudah ada beberapa yang terjual. Karena emang kemarin stoknya cukup banyak masuk. Dan sudah beberapa keluar. Nah, pastinya teman-teman tahu motifnya, tapi belum tentu tahu pembalapnya. Nih pembalapnya. Jadi ada yang cuma ngelihat motifnya, wah keren nih, cuma belum tahu nih pembalapnya siapa. Nanti kita sedikit bahas untuk pembalapnya, dari mana, terus dia ada di ajang balap mana untuk pembalapnya ini. Jadi teman-teman wajib nonton videonya sampai selesai. Dan gua nggak lupa buat teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe. Jadi biar gue makin semangat untuk bikin video-video atau bikin konten yang lebih menarik, yang mengedukasi teman-teman atau menambah wawasan tentang dunia perhelman ya. Jadi tanpa panjang lebar lagi, ayo kita langsung unboxing. Nah, jadi ini dia teman-teman, helmnya sudah ada di hadapan kita nih. Untuk helm KYT TT Course-nya. Jadi seperti teman-teman tahu lah, untuk dus helm KYT TT Course seperti ini. Dan kalau teman-teman saat pembelian helm KYT TT Course, pastinya yang didapat itu pasti unit dus. Kita bongkar nih, kita langsung keluarin unit helmnya dan pastinya sarungnya. Dan satu lagi nggak ketinggalan, teman-teman pasti dapat manual book. Di sini ada stikernya, lumayan ya kalau mau teman-teman tempelin di motor atau di helmnya. A few moments later. Kita fokus ke helmnya. Nah, jadi di India untuk unboxing helm KYT TT Course Tati replika. Nah, jadi kalau di dusnya sih sebenarnya namanya Tati doang ya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih tahu bisa cek di Instagramnya Tati Mercado ya, Tati Mercado kalau nggak salah. Takutnya salah penyebutan. Nah, jadi ini dia untuk helm KYT TT Course Tatinya. Langsung kita bongkar aja. Motif cukup keren. Cuma agak sedikit disayangkan teman-teman, karena tahun ini Tati Mercado-nya ini udah nggak pakai KYT lagi. Jadi tahun ini pakai Aero DP 550. Nah, jadi ini dah teman-teman motifnya KYT TT Course Tati replika Tati Mercado. Dan teman-teman, ini yang gue punya adalah size M. Jadi teman-teman pasti tahu untuk yang size M batoknya pasti ukurannya lebih kecil. Jadi untuk ukurannya lebih kecil teman-teman dibanding yang L dan XL. Nah, jadi ini motifnya gimana teman-teman? Motifnya cuma ini emang nggak ada sponsornya ya. Jadi polos begini aja, hanya motif. Dan di sini nggak ada nomor balapnya. Cuma yang desainnya ini beragi. Untuk yang desain motifnya ini, biasanya emang nggak ada nomor balapnya ya. Soalnya kalau yang dipakai dia ada nomor balapnya nih, di bagian atas ini ada nomor balapnya itu 36, sama bagian sini tuh ada sponsor, ada tulisan sponsornya pastinya. Cuma sayangnya teman-teman tahu sendiri lah, biasa kalau untuk sponsor itu nggak dimasukin di helm. Cuma kalau emang ada kerjasama dia biasanya dimasukin, kayak model kemarin Espargaro ada tulisan RAW-nya di depan. Terus apalagi ya, nah jadi ini nama pembalapnya Tati Mercado, nomor balapnya itu 36, dan dia ada di ajang balap Superbike. Nah, jadi teman-teman yang punya helmnya nih, kalau sampai nggak tahu, wah kacau banget nih. Gue juga awalnya kira-kira sempat menerka-nerka atau mengira-ngira
Gue juga awalnya sempat mengira-ngira atau menerka-nerka Tati balap di ajang Moto2 atau Moto3, tapi ternyata bukan. Dia ada di ajang Superbike dan dia itu satu tim dengan Hafiz Syahrin. Satu tim dengan Hafiz Syahrin di Superbike, di tim Honda kalau nggak salah. Motornya dia pakai Honda. Nah, jadi ini dia teman-teman untuk motifnya Tati replika. Untuk asal pembalapnya itu dari Argentina. Nah, teman-teman wajib tahu juga nih yang punya helmnya. Asal pembalapnya dari mana? Dari Argentina ya. Pembalapnya yang si Tati ini. Ini kayak ada suara jangkrik. Kalau gue ngonten ini abis maghrib. Suara jangkrik nih, kira-kira kerekod nggak teman-teman untuk suara jangkrik ini? Aduh, nanti kita coba untuk siang lah kontennya. Ya kebetulan baru sempat dan di toko juga baru senggang ini sebenarnya. Jadi ngebahas jam segini nih habis maghrib malah ada suara jangkrik. Nah ini belum gue cek juga karena emang ada upgrade untuk titik course dari busa front padnya. Oh ini bener, ini yang udah upgrade, ini yang versi P4 nih. Karena banyak banget pertanyaan ke gua untuk helm kayak titik course, bang itu busanya versi berapa itu, sudah versi terbaru atau belum? Dan kebetulan ini sudah pakai versi terbaru. Nanti kita cek ya, langsung kita cek aja ya. Karena banyak yang menanyakan ini versi berapa, padahal walaupun ada lubangnya, kalau menurut gua nggak terlalu berasa. Nah, jadi ini teman-teman, kita keluarin aja front padnya. Nah jadi ini teman-teman, nih dia ada lubang di bagian atasnya ya, pada ventilasi. Padahal walaupun nggak ada lubangnya nggak ngaruh sih kalau kata gue, karena ya anginnya itu ketahan styrofoam, paling kecepatan berapa, kecuali mungkin kalau high speed di atas 100 atau ya minimal 80-90 nih mungkin baru berasa ada anginnya. Kita cek bolongannya cukup gede, ya bisa jadi sih berasa karena banyak fans fanatik nih titik course nanyain busanya P berapa, P1, P2, P3, P4. Nah ini P4. Gue juga nggak terlalu ngikutin sih untuk perubahan busa-busa kayak titik course. Ini udah model yang terbaru karena emang helmnya ini baru muncul di bulan kemarin. Nah, kita pun udah masuk, sebenarnya udah hampir 1 bulan lebih. Perpaduan warnanya ini kalau pakai visor iridium blue atau red gold ini pasti keren banget. Karena di sini ada kuning ke orange-nya. Dan kalau pakai red gold ini keren banget. Jadi kalau mau pakai biru pun masuk karena ada warna birunya. Silver pasti masuk, cuma kalau gold kayaknya agak kurang lah. Kalau gold dark smoke ya pasti umum banget lah, pasti masuk banget untuk dark smoke. Jadi dia teman-teman untuk Tati replikanya, misalnya udah yang terbaru P4. Jadi motif cukup simple sih, cuma yang gue bilang tadi agak disayangkan, mungkin ini jadi motif yang pertama dan terakhir bisa jadi ini untuk Tati replika. Jadi teman-teman kalau mau buat koleksi ini cocok banget karena pastinya ini nggak ada lagi nih ke depannya untuk yang Tati selain yang ini kayaknya, tapi semoga aja ada ya, karena pembalapnya itu sekarang pakai Aero. Jadi sebelum pakai KYT di 2019 itu dia pakai Nolan X-Lite, pakai X-Lite ya, terus motifnya pun hampir sama kayak gini. Dan di 2020 sampai 2021 pakai motif ini di KYT. Jadi kerjasama mungkin 2 tahun ya, 2020-2021. Nah, untuk 2022 dia nggak kerjasama lagi, tapi sekarang pakai Aero GP 550 yang terbaru ya. Nah, ada spoiler panjang itu untuk Aero-nya. Tapi cukup disayangkan hanya 1 motif ya. Jadi semoga ada 2 atau 3 motif yang dipakai Tati, apalagi kalau kayak home race tuh, Superbike. Jadi Superbike juga kan sekarang tayang juga di Indonesia, jadi kita bisa mengikuti. Tapi yang gue lihat sih kemarin
kemarin sempat scroll ya, karena dia satu tim dengan Hafiz Syahrin. Hafiz Syahrin pakai KYT loh sekarang. Waktu itu sempat pakai X-Lite, terus pakai Shoei. Nah sekarang dia pakai KYT nih. Semoga ya nanti ada KYT motif Hafiz Syahrin nih di TT Course, NFR atau NX Racing. Karena kemarin R10 ada Pawi itu Super Keep R10, cuma sayangnya di R10 ya, bukan di TT Course atau di NFR NX Race di R10. Dan kita juga lagi nunggu nih untuk KYT Falcon Andi Gilang nih, nanti kita orderin barangnya dan kita bahas di sini. Nah ini jadi teman-teman, gimana untuk helm KYT TT Course Tati replika, gue cukup seneng perpaduan warnanya ini, kalem, nggak terlalu ngejreng-ngejreng banget, karena mungkin dia keluarga negaraannya atau negara asalnya Argentina, jadi warna birunya ini kayak belum terlalu asin ya kalau menurut orang Indonesia. Warna birunya ini mungkin dari situ inspirasinya, dari bendera Argentina. Terus kan ada kayak lambang mataharinya gitu ya kalau nggak salah, bendera Argentina. Mungkin yang kuningnya ini. Nah jadi yang desain Bragi, emang kayak ini langganan yang desainnya Bragi nih. Beberapa. Nah jadi teman-teman, untuk busa pipinya emang belum ada upgrade. Untuk TT Course belum ada upgrade lagi, jadi hanya crown padnya aja, tambahin bolongan. Daripada kalau mau dibolongin, bolongan sendiri aja. Kalau mau dibolongin. Nah jadi teman-teman, kita ready size M dan XL. Kalau mau jadi L bisa, nanti yang XL itu ditukar. Jadi kalau untuk yang M kita nggak bisa ditukar karena ukuran selnya atau batoknya itu beda untuk yang M. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang berminat, nanti bisa order di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, terus Laku, Bukalapak, Lazada ya, Lazada. Udah kita uploadin. Jadi kalau teman-teman mau order bisa langsung meluncur aja, karena udah kita setting untuk di Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Udah kita jual. Kalau biasa kita bikin video dulu baru kita posting barangnya, tapi karena ini emang udah agak lama helmnya ada di toko, jadi sudah kita posting dan teman-teman sudah bisa langsung order. Oke, teman-teman gimana menurut teman-teman untuk desainnya helm KYT TT Course Tati Mercado-nya ini, pembalap superbike asal Argentina? Kalau gitu teman-teman, mungkin itu aja untuk video unboxingnya dari helm KYT TT Course Tati replikanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk dukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Fearless.